Singkawang siap bela Indonesia, siap bela bangsa, siap mati demi Islam, siap mati demi Islam, siap mati demi NKRI, siap mati demi Merah Putih, siap binasa demi Pancasila. Allahu Akbar. Ada lagi nih kejadian lucu, orang yang ngaku cucu Nabi, keturunan Nabi. Saya lihat di video ini Bahar Smith nih sedang action, sedang pamer pedang, ceramah di satu daerah, kayak sedang ceramah di tengah-tengah orang yang sedang perang. Bah, ini di Indonesia, ini tidak mendidik sekali ini ceramah yang seperti ini. Yang saya tahu, yang namanya ulama, mubalek, kiai, ceramah itu bukan bawa pedang, kecuali kalau di medan perang. Ceramahnya ulama, kiai, santri itu yang dibawa itu tasbih, nih kayak gini nih, tasbih itu baru tuh nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai judul pada kesempatan video kali ini, yang mana yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, saya menanggapi tentang terkait ceramahnya Habib Bahar, tablik akbar Habib Bahar yang membawa pedang. Lalu yang kedua, saya hanya akan menanggapi terkait statementnya, perkataannya Kiai Yusuf kepada Habib Bahar yang ceramahnya membawa pedang, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, yang pertama yang kita lihat tadi cuplikan awal Habib Bahar, ceramah yang sangat begitu luar biasa, menggebu-gebu, bahkan sampai mengeluarkan pedang ketika ceramah sedang tablik akbar. Kalau menurut saya ini sangat-sangat bagus dan luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena Habib Bahar mengetahui terkait terjadinya bentrokan, gesekan antara orang-orang Islam dan Laskar Maguni yang kemarin-kemarin, saudara. Kenapa Habib Bahar itu ceramah sampai mengangkat pedang? Itu Habib Bahar membakar semangat para kaum muslimin wal muslimat untuk sama-sama menjaga saudara semuslimnya dari gesekan-gesekan luar, khusus Laskar Maguni. Kalau kita lihat Laskar Maguni bagaimananya benci mereka kepada orang-orang Islam, saudara. Auzubillah summa na'udzubillah. Jadi terkait ceramah Habib Bahar itu sampai mengeluarkan pedang, itu malah bagus, saudara. Karena para dai, para kiai, para habib pun juga pernah ketika dia ceramah ada yang membawa tongkat, ada yang membawa keris. Ketika Habib Bahar ceramah membawa pedang, kenapa dipermasalahkan? Kan seperti itu. Kalau tujuannya baik, terkecuali nih Habib Bahar dia itu ceramah bawa pedang lalu melukai umat, melukai jamaah, nah itu salah. Apakah ada Habib Bahar ketika ceramah dia bawa pedang melukai jamaah? Tentu jawabannya tidak. Tidak lain dan tidak bukan, Habib Bahar ceramah membawa pedang itu hanya untuk membakar semangat jamaah umat untuk sama-sama saling menjaga kaum muslimin wal muslimat, biar tidak berani orang melecehkan Islam semena-mena, saudara. Ini sangat-sangat luar biasa. Lalu yang kedua, yang terakhir, yang tadi yang telah kita saksikan bersama-sama tentang cuplikan awal. Yang pertama cuplikan awal Habib Bahar, lalu yang kedua cuplikan tentang Kiai Yusuf yang mengomentari kepada Habib Bahar dengan kalimat menurut saya itu kayak kurang enak kepada Habib Bahar. Kalau tidak salah tadi dari redaksinya kalimat Kiai Yusuf itu mengatakan kurang lebih bahwasanya katanya Habib Bahar itu ceramahnya kayak kurang mendidik. Ini yang pertama. Di mana letak Habib Bahar ceramahnya kurang mendidik? Malah kalau kata saya ini sangat-sangat mendidik. Karena kenapa? Biar tadinya umat yang tidak tahu itu akan bisa menjadi tahu. Karena apa? Tentang ceramahnya Habib Bahar yang memberikan wawasan kepada orang-orang lain. Nah, dan selanjutnya kalau melihat tentang kalimat-kalimatnya Kiai Yusuf, ini seperti menunjukkan tentang keiriannya dan kedengkiannya kepada Habib Bahar. Kalau misalkan memang Kiai Yusuf ulama, seharusnya tidak ada kalimat kebencian yang dilontarkan kepada beliau. Masa malah mencemoohkan orang seperti itu? Seharusnya mendukung. Yang saya tahu, yang namanya ulama, mubalek, kiai, ceramah itu
bukan bawa pedang, kecuali kalau di medan perang. Ceramahnya ulama, kiai, santri itu yang dibawa itu tasbih. Nah kayak gini nih, tasbih itu baru tuh nyambung. Dan lalu mengatakan tentang yang dibawa tuh tasbih, katanya dia tuh semua orangnya tahu. Mau ceramah, mau ngaji, ya itu yang dibawa tasbih. Tapi sekarang itu akhir zaman Pak Kiai Yusuf, ada orang itu yang tampaknya luar itu tasbih, kayak memegang tasbih, tapi tampak dalam hatinya itu bagaikan bukan tasbih, yang mana dampak dalam hatinya itu adalah kebencian, kefitnahan, keirian, kedengkian. Apakah itu yang bisa kita jadikan genggaman bahwasanya itu tasbih? Akan tetapi ketika orang itu walaupun tasbihnya tidak nampak ketika ia itu ceramah ataupun ngaji, akan tetapi hatinya itu adalah tasbih untuk berzikir, untuk menjauhkan hatinya dari kebencian, menjauhkan hatinya dari kedengkian. Itu yang luar biasa. Memang yang lebih bagusnya dari tampak luar itu juga membawa tasbih, dan juga dalemannya hatinya juga tasbih. Karena kan kalau ulama-ulama akhir zaman sekarang kan pada sulit kita membedakannya, mana yang benar-benar ulama dan mana yang hanya berpura-pura ulama. Kalau yang benar-benar ulama, dia benar-benar mengajak umat untuk iman kepada Allah, mengajarkan kecintaan, bukan kefitnahan. Nah ini kalau yang orang-orang yang berpura-pura ulama, nah dia itu mengajak kebencian, mengajak kefitnahan, keirian, kedengkian. Apakah ada sifat dari baginda Nabi seperti itu? Kedengkian, kebencian, bahkan kefitnahan? 100% tidak ada. Baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kecintaan, kebaikan kepada kaum muslimin wal muslimat. Nah ini kalau ada katanya kiai bahwasanya dia ulama, ketika dia mengajarkan kebencian, kefitnahan, keirian, nah ini perlu kita pertanyakan, apakah betul kiai, apakah hanya berpura-pura menjadi kiai? Na'udzubillah summa na'udzubillah, saudara. Sebelum video kesempatan kali ini akan saya tutup, terkhusus kepada Kiai Yusuf, sudahlah, jangan menebar kebencian, karena ulama itu adalah panutan umat. Bagaimana ketika nanti umat melihat ulamanya saja seperti itu, ulamanya malah mencari-cari kesalahan-kesalahan yang lain. Kesalahan tidak usah untuk dicari, karena orang benar banget kalau dicari-cari kesalahannya itu pasti ada. Bukan malah seperti kayak mencemoohkan ceramah-ceramah orang lain. Nauzubillah summa nauzubillah. Sebelum video kesempatan kali ini akan saya tutup, mengajak kepada kaum muslimin wal muslimat, mari jangan ada hati kebencian kepada siapapun, jangan ada hati kefitnahan kepada siapapun. Akan tetapi berprasangka baiklah, karena apa yang kalian prasangkakan, ketika kalian prasangkakan baik, maka akan kebaikan pula yang kalian dapatkan. Akan tetapi ketika keburukan yang kalian pikirkan, jangan salahkan Tuhan ketika nanti apa yang kalian pikirkan buruk akan menjadi kenyataan, saudara. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.